Selamat pagi Bu Widya, Mas Holil, dan Pak Ahmad Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Saya kepingin kita ngobrol santai aja dan mudah-mudahan pemirsa Sapa Indonesia yang pagi ini bersama kami di Kompas TV sambil menikmati sarapannya terus mendengarkan informasi-informasi dan pasti nanti ada himbauan-himbauan dari para narasumber saya pagi hari ini. Saya ke Ibu Widyawati dulu. Bu, kan kita diminta untuk terus mempercepat. Bagaimana ini perkembangannya? Apakah kita sudah cepat? Apakah kita kecepatannya ternyata masih sedang-sedang saja, belum secepat yang diinginkan, terutama oleh instruksi Presiden begitu, yang kita dengar 1 juta vaksinasi harus dilakukan. Kadang naik, kadang terlewati 1 juta lebih, tapi kadang-kadang di bawah 1 juta. Apa saja kendalanya? Bu Widya. Iya, selamat pagi Mas Bayu. Jadi sejauh ini kita tahu kan sampai kemarin tadi diinfokan bahwa sudah 45 juta orang menerima dosis pertama dan kemudian 18 juta dosis kedua. Jadi kalau ditotalkan ada 63 juta itu dosis vaksinasi COVID sudah diberikan kepada masyarakat. Dan dari itu 57 kabupaten itu cakupannya akan diakselerasi hingga bulan Agustus ini ya. Nah, kedepannya kita akan terus upayakan kedatangan vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional. Termasuk kendalanya di stok vaksin ya Bu Widya ya? Stok vaksin karena itu kan animo masyarakat sekarang besar untuk vaksinasi. Oh, gitu kan? alhamdulillah. Jadi ketersediaan vaksin memang menjadi sangat penting untuk menjaga laju vaksinasi harian. Jadi pemerintah tuh terus berupaya menjaga ketersediaan vaksin baik melalui mekanisme bilateral ataupun multilateral. Nah, Kementerian Kesehatan yang penting kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, swasta, tokoh agama, TNI, Polri, yaitu untuk melakukan mobilisasi massa agar segera melakukan vaksinasi. Kalau dulu masih ditanyain kan tempatnya di mana, enggak, sekarang pokoknya kasih KTP, mendaftar, kemudian sehat, nah kemudian vaksinasi. Kemarin alhamdulillah kan tadi sudah diinfokan kita kedatangan vaksin sebanyak 21,2 juta dan jadi sudah datang akhir Juli ini 173 juta lebih dosis vaksinnya. Dan yang sebelumnya dan bulan Juli ini paling banyak nih kita terima vaksinnya 54 juta dosis gitu ya. Kedepannya pastinya kita akan terus upayakan untuk kedatangan vaksin memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional. Gitu. Karena antusiasme masyarakat sudah banyak yang vaksin gitu. Jadi kita sebisa mungkin maksimal untuk memenuhi ini masyarakat. Oke. Ya, senang mendengar perkembangan ini karena nanti ada target-target yang ternyata lebih tinggi lagi dari Presiden mulai Agustus. Tapi saya ke Pak Ahmad Ramadan dulu. Pak Ahmad, kita juga tahu tampaknya dari sebuah rapat gitu di pemerintah, waduh ini kita kalau cuma mengandalkan tenaga kesehatan ya betul-betul di puskesmas, di rumah sakit, nggak akan cepat nih. Maka Presiden kemudian minta Polri dan TNI juga terjun. Begitu. Nah ini kebetulan Pak Ahmad mewakili deh Polri dan TNI. Karena kan semua posternya kita bersatu nih Polri dan TNI. Dari waktu menerima perintah itu, Polri turun juga untuk membantu percepatan vaksinasi bersama TNI. Bahkan BIN juga turun sekarang kan, door to door lagi dengan kendaraan-kendaraan vaksinasinya. Apa yang segera dilakukan secara internal di Polri itu Pak? Sampai sekarang kemudian kita juga melihat hampir semua Polsek, Polres itu poster besarnya adalah sentra vaksinasi. Sampai ketutup tuh tulisan Polresnya Pak. Jadi betul-betul itu poster besar di sana, orang bisa ke sana. Nah Pak Ahmad, bagaimana Polri dengan segala tugasnya menyelipkan ini untuk kemudian juga membantu percepatan vaksinasi Pak Ahmad? Ya, pada prinsipnya Polri mendukung segala kebijakan pemerintah, termasuk program pemerintah vaksinasi nasional. Respon Polri ada dua. Yang pertama adalah mengamankan. Tentu sebagai mengamankan itu mulai dari distribusi, kemudian penyebaran vaksin, juga pelaksanaan vaksin. Yang kedua, melaksanakan. Nah, di sini melaksanakan, Polri tentunya mendukung sepenuhnya pelaksanaan vaksinasi tersebut dan Polri mendapat
katakanlah tugas 20% dari dosis yang diberikan. Dosis yang diberikan untuk masyarakat Indonesia. Ya. Yang katanya jumlahnya 208 juta. Maka 20% itu jumlah orang yang akan disuntik vaksin itu jumlahnya 41,65. Kalau satu orang 2 kali suntikan, maka Polri akan mendapatkan amanah untuk melaksanakan penyuntikan dosis vaksinasi itu sebanyak 83 juta. Oke. Tenaga kesehatannya Polri untuk turun sampai sekarang ini itu siapa dan dari mana, Pak Ahmad? Tentunya vaksinator itu adalah dari tenaga kesehatan yang ada di lingkungan Polri, di rumah sakit Polri, di klinik-klinik dan poliklinik yang dimiliki Polri, ya, yang di mana ada dokter kepolisian dan pegawai negeri di Pusdokes Polri, juga bekerja sama dengan organisasi rumah sakit di lingkungan di mana Polri berada. Oke, Pak Ahmad, selama menjalankan sentra vaksinasi, kalau Polri menyebutnya ini, ada kendala apa dari seluruh Indonesia, baik di kota besar maupun di kota kecil seperti kabupaten? Saya rasa responnya akan berbeda-beda dari masyarakat, Pak Ahmad. Betul. Pertama saya sampaikan bahwa gerai vaksin yang disiapkan oleh Polri, kita namakan gerai vaksin Polri Presisi, disebar di beberapa polda dengan jumlah polda 34 dan 493 polres. Berarti terdiri dari 527 gerai yang dilaksanakan. Dan kita punya target 1.000 per gerai. Maka target tersebut bila tercapai dalam satu hari 527.000 dosis yang akan dilaksanakan. Oke. Evaluasi kita di beberapa tempat, khususnya kota-kota besar, itu tidak ada masalah atau tidak ada kendala. Kendalanya adalah di beberapa daerah yang mana masih ada yang belum datang untuk ini. Tentunya itu bukan menjadi kendala besar bagi kita. Kita terus melakukan edukasi, sosialisasi terhadap warga masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan vaksinasi itu sendiri. Dan juga tentunya ada memang masyarakat yang takut disuntik. Ya. Tapi ada juga masyarakat yang tidak mau tervaksin karena pengaruh berita-berita hoax atau berita-berita bohong. Tentunya tugas fungsi Polri meluruskan itu. Ya, tentunya kita akan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok yang bermaksud tidak baik menciptakan situasi tidak kondusif dalam pelaksanaan vaksin nasional ini. Oke, ya Pak Ahmad. Nih, Pak Ahmad sudah menyinggung sedikit mengenai masih ada nih masyarakat kita di tengah situasi seperti saat ini juga masih khawatir mengenai divaksin begitu ya. Survei LSI tadi di paket pengantar ya. Nah, saya sebentar lagi ke Mas Holil. Dari 82,6% ada 36,4, 82,6% itu yang kemudian oke begitu untuk vaksinasi, tapi ada 36,4 yang menolak vaksinasi. Nah, ini kami tampilkan lagi, 82,6 belum mendapatkan vaksinasi, 36,4% tidak bersedia menerima vaksinasi. Dari 82,6-nya itu adalah yang tidak bersedia menerima vaksinasi, ada 36%. Menteri Agama sudah menyatakan ini ulama-ulama bisa lebih berpartisipasi. MUI sebetulnya sudah, mungkin kita udah yang kedua kali kita bicara peran dari ulama ya kan Mas Holil. Nah sebenarnya sejauh apa ini peran ulama sudah, dan tampaknya memang dengan beredarnya di media sosial terutama kalau kita lihat masih ada aja yang
yang apa istilahnya kontra terhadap upaya kita untuk vaksinasi. Padahal ini begitu penting bagi kita untuk mencapai segera herd immunity, kekebalan komunal ini. Mas Walil, apa yang sudah dilakukan? Ada kendalakah para ulama juga di lapangan yang dilaporkan kembali kepada MUI begitu? Sebenarnya seperti apa di tengah masyarakat? Kenapa mereka masih khawatir untuk vaksinasi dibanding untuk kesehatan mereka pada saat ini? Mas Walil? Ya, Mas Bayu dan para pendengar Kompas TV dimanapun berada, saya ingin menambahkan data yang disampaikan oleh teman saya, Profesor Hamdi Muluk. Ternyata masih 15% warga negara kita tidak percaya adanya COVID. Mungkin sama dengan di beberapa negara bagian ya. Di Amerika pun banyak yang tidak percaya terhadap COVID dan juga vaksin. Ini realita. Artinya kalau dalam konteks dakwah itu, ada orang yang memang sama sekali tertutup hatinya untuk menerima kebenaran, sudah fakta nyata tapi tidak menerima. Ada orang yang sudah menerima, ada orang yang ragu-ragu. Nah, oleh karena itu kita harus terus-menerus menyampaikan. Jadi tadi ada pendekatan hukum, Pak Ramadan sampaikan ketika itu berkenaan dengan pelanggaran hukum, lalu kemudian dia membuat resah, membuat terkendala atau menghambat terhadap program-program kita, tentu adalah penegakan hukum. Ya. Dan itu harus dilakukan biar mereka ada aspek jera dan yang lain tidak melakukan karena memang menjadi khawatir dan takut. Nah, bagi kami di Majelis Ulama Indonesia, kalau keterperanannya tanpa diminta pun oleh pemerintah, itu adalah kewajiban bagi kita. Maka dari awal kami sudah membentuk Satgas COVID MUI, kemudian sekarang kita meluncurkan namanya Gernas. Kita akan launching insya Allah besok minggu depan ini, launching Gernas, Gerakan Nasional MUI untuk menanggulangi COVID dan dampaknya. Jadi kita MUI tidak hanya pada mengeluarkan fatwa, karena sudah 12 fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, dan diakui oleh Pak Presiden pada saat hari Milad kemarin bahwa MUI mendorong ya mengubah persepsi umat yang khawatir, yang takut, menjadi mereka sekarang banyak yang berlomba-lomba mau divaksin. Tapi demikian juga masih banyak juga yang tidak mau. Nah, oleh karena itu konteks dakwah pengajakan kita kepada umat tidak bisa hanya melalui ceramah, omongan, tulisan, tapi juga menyelesaikan masalahnya, yaitu masalah ekonomi, dampaknya ini. Oleh karena itu MUI sudah kerjasama kemarin dengan Polri. Kita melaksanakan pada Sabtu lalu itu vaksinasi di Kota Tua. Ramadan kita kerjasama MUI dengan Polri untuk vaksinasi. Tapi kita memang harus terus menerus. Sekarang ini dua-duanya harus disampaikan. Seperti hanya disampaikan Pak Presiden juga, bahwa bantuan segera diturunkan, segera disampaikan kepada masyarakat. Karena masyarakat butuh itu, samping itu juga bisa disampaikan. Sehingga dia bisa lebih mendengar, lebih juga konsentrasi ketika persoalan ekonomi bisa diselesaikan. Jadi intinya adalah kita terus menerus. Soal kendala pasti. Di lapangan kendala yang paling utama adalah hoax. Adalah hoax yang membuat kita menjadi takut, atau sebagian ada peristiwa barangkali setelah divaksin terjadi reaksi-reaksi itu, lalu dia menceritakan menjadi takut semuanya. Nah, akhirnya mereka menolak gitu. Jadi pemantik kepada yang lain. Satu hal kepada masyarakat bahwa dampak setelah vaksinasi mungkin ada demam, tapi itu adalah sebetulnya hal yang biasa begitu. Nah, itu memang saya akui sih, bahkan di keluarga saya sendiri pun ada hal semacam itu yang kemudian jadi perbincangan begitu. Padahal setelah 1 hari semua hilang begitu. Tapi Mas Walil, saya satu aja. Kalau kepada masyarakatnya kan saya yakin MUI terus melakukannya. Saya setuju, dan ini maraton, bukan lari cepat. Jadi kita nggak perlu bosan dan lain-lain. Ini perjuangan kita yang memang seperti lomba lari maraton. Butuh mental kita juga untuk terus menyampaikan kepada publik vaksinasi ini penting begitu. Satu nih, Mas Walil, bagaimana dengan seorang ustadz, seorang ulama yang sering memberikan ceramah kepada masyarakat pengajian-pengajian. Kebetulan dirinya ini kontra, dia nggak setuju sama vaksinasi, terus menyebarkannya. Pendekatan apa tuh kepada MUI? Pasti kan ada deteksi-deteksi untuk itu. Bagaimana pendekatan kepada mereka? Karena mereka nih lebih didengar loh, ya kan Mas Walil, dibanding pejabat publik, dibanding gubernur, dibanding bupati. Saya contoh lah, ibu saya sendiri kalau ada apa-apa bertanyanya pada ustadznya.
sehingga semua hal yang berkaitan itu bagi mereka itu tanya dulu, dengerin saya juga, dengerin televisi, menonton televisi berita, tapi tanya kepada Ustadz, kan masih terjadi di tengah masyarakat kita. Bagaimana pendekatan-pendekatan kepada para ulama yang mungkin dilihat masih belum pro terhadap vaksinasi yang penting ini bagi Indonesia? Mas Bayu. Ya, Mas Bayu, saya ingin melengkapi datanya. Kemarin hasil Litbang Kementerian Agama, 81% penentuan sikap hidup masyarakat Indonesia itu kembali pada pemuka agama dan ajaran agama. Iya. Di saat pandemi ini hasil survei terbaru. Kemudian memang variannya di masyarakat memang ada yang jabari, ada qadariyah, ada yang fatalism, ada yang rasionalism. Nah, bagi yang fatalism menganggap itu penyakit dari Allah, lalu kemudian dia berserah diri kepada Allah. Mungkin juga dia terkena hoak juga bahwa ini adalah konspirasi dan macam-macam, maka menambahkan keyakinannya bahwa ia hanya bersandar kepada Allah. Ini keyakinannya. Ada juga di kelompok kita yang qadariyah, yang rasionalism. Semua hanya diukur dari kepatuhan prokes dan juga bisa diukur dari bagaimana kita berupaya sepanjang kemanusiaan tanpa bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ngambil jalan tengah, melakukan prokes dan juga melakukan sarana-sarana yang disarankan oleh medis, tapi berseraya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, caranya apa yang bisa kita lakukan? Ada dua pendekatan kepada para asatidz atau tokoh agama yang bisa mempercayai. Maka satu-satunya jalan kalau bagi ulama adalah dialog. Menyampaikan dalil-dalil nakli, dalil-dalil dari Al-Quran hadis, dari pendapat ulama, bagaimana wabah ini bukan hanya sekarang terjadi. Mulai zaman para sahabat, juga para tabi'in, juga para ulama sudah pernah mengalami banyak buku yang menulis tentang adanya wabah. Kita sampaikan kepada mereka ini nyata, dan barangkali kalau masih ada terkena dengan virus-virus politik sehingga merasa ada konspirasi, kita jelaskan fakta-fakta. Oleh karena itu kami di MUI semalam sempat berdialog dengan Menko Polhukam, berdialog dengan pemerintah untuk mendapatkan informasi-informasi dari pemerintah untuk kita menjadi bahan berdialog dengan masyarakat. Dialog ini sudah terjadi ya Mas Holil ya? Sudah dilakukan ya? Tapi kalau itu meresahkan, saya pikir dari pihak aparat harus menegakkan hukum di situ. Tentu ada pendekatan manusiawi, juga ada pendekatan dengan penegakan hukum. Oke, Pak Ahmad Ramadan, sedikit sebelum kita jeda, pendekatan-pendekatan hukum yang Mas Holil inginkan itu terjadi ya Pak ya? Iya. Jadi mungkin saya jawab ya. Ya. Tentu pendekatan hukum itu sangat penting dilakukan, walaupun itu merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Polri. Ya. Kita senantiasa lakukan restoratif justice. Karena apa? Belum tentu yang menyebar hoax itu adalah dia pelakunya. Dia hanya takutkan keluarganya terimbas dengan berita tersebut. Misalnya mengatakan bahwa vaksin itu haram, mengatakan. Sehingga dia khawatir bahwa keluarganya. Tapi sebenarnya sasaran kita adalah si pembuat hoax itu sendiri. Nah, terkait itu saya tadi sangat senang mendengar apa yang disampaikan Pak Holil, mana yang perlu dilakukan adalah pemahaman di masyarakat. Ya. Ketika misalnya mengatakan tentang halal haram, tentunya yang memiliki keahlian tentunya para ulama. Ketika kita lakukan penegakan hukum, ya belum tentu itu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Ya. Yang ada kadangkala menjadi antipati terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Karena dia tetap berpendapat atau berpendirian apa yang diberitakan oleh sebaran hoax tadi itu benar. Nah, sehingga tadi selain penegakan hukum itu diperlukan, tentu yang menjadi akar persoalannya adalah pemahaman dari masyarakat itu sendiri juga. Sehingga untuk mengcounter itu, ketika ada bicara tentang kaitan dengan halal haram atau kegiatan tentang kesehatan, harus ahlinya yang menyampaikan. Ya. Misalnya mengatakan vaksin itu sumbernya dari ini, tentu dari medis yang akan mengatakan. Kemudian kalau bicara tentang agama, tentu ahli-ahli agama yang harus menyampaikan. Nah, ini dicounter oleh orang-orang yang memahami tentang itu yang saya maksud. Jadi menurut saya kita harus seimbang dari pihak
katakanlah MUI, kemudian pihak Kemenkes, tentu dengan pihak aparat penegak hukum bersama-sama untuk meluruskan itu. Jadi Setuju. Saya ikutan kalau gitu Pak. Media juga, ya kan kita jadi terus bersama-sama. sangat Ya. tentu dong. Ya, baik. Kita jeda dulu dan setelah jeda saya mau ke Ibu Widiawati berkaitan dengan target selanjutnya dari Presiden. Sebentar lagi kan Agustus nih Bu, tinggal hitungan hari dan setiap hari diharapkan ada 2 juta vaksinasi yang terjadi di seluruh Indonesia. Bagaimana mencapai dan mempercepat itu semua? Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi. Bu Widya, target Agustus dari pemerintah dalam hal ini Presiden lebih tinggi lagi. Ayo percepat lagi 2 juta sehari di seluruh Indonesia. Nah, apa saja yang memungkinkan agar hal ini tercapai dan diinginkan, Bu Widya, silakan. Ya, ada beberapa hal sebetulnya, Mas. Tapi segi positifnya adalah sekarang minat masyarakat untuk ikut vaksinasi itu sudah tinggi. Ya. Jadi memang yang harus kita penuhi adalah stok vaksin. Tapi di samping itu juga kan ada beberapa kendala yang kita hadapi. Itu tadi diceritakan oleh Pak Ahmad juga Mas Kholis bahwa banyak sekali hoax yang beredar. Jadi berusaha untuk mempengaruhi untuk nggak ikut vaksinasi, nggak percaya. Nah juga dengan berita-berita yang negatif gitu ya. Nah oleh sebab itu selain kita memang tadi saya katakan bahwa stok vaksin terus kita penuhi baik secara bilateral ataupun multilateral, kita juga berusaha untuk memberikan edukasi bahwa vaksinasi itu sebenarnya sudah terbukti efektif untuk mengurangi risiko sakit berat hingga meninggal jika terpapar. Nah terima kasih banyak untuk seluruh bantuan pihak TNI, keagamaan, termasuk juga ini yang media. Media tadi katanya Mas Bayu, ikutan deh media gitu kan. Nah media dan masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin, memang kita harapkan untuk berperan memberikan testimoni positif dari program vaksinasi. Oke, jadi kita himbau nih seluruh masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi, bikin testimoni-testimoni yang positif. Kan masih banyak orang yang takut nanti saya kalau divaksinasi habis itu saya akan demam, akan sakit. Nah ini kan edukasi, memang setelah vaksinasi bisa saja terjadi, belum tentu loh, setiap orang punya beda-beda tubuhnya. Ya kalau ada namanya dimasukkan contoh virus ke dalamnya begitu, tentu ada pertarungan di dalam tubuh, ada demam-demamnya sedikit. Nah ceritakan bagaimana vaksinasi itu aman, tidak sakit, sehingga kemudian taruh di media sosial, di WA Group, sehingga kemudian ini menjadi berita-berita positif untuk mengcounter, mengimbangi hoax yang beredar mengenai vaksinasi itu berbahaya dan lain-lain. Begitu ya maksudnya Ibu ya? Media itu juga penting loh Mas, itu sekali lagi media. Terus sebetulnya juga kalau dari masyarakat adalah dari kelompok terkecil keluarga, ke tetangga lingkungan, yuk vaksin gitu loh di fasilitas kesehatan yang terdekat. Dan memang suplai vaksin ini sudah lebih dari 54 juta dosis dan kecepatan vaksinasi harian kita sudah 1 sampai 1,25 juta per dosis. Jadi memang kita harus kerja keras sih untuk 2 juta dosis per hari, cuman memang tergantung itu lagi tadi ada stok, ada hoax, ada apa. Dan terima kasih banyak sudah memang kerjasama dengan TNI, Polri dan keagamaan untuk seluruh segmen itu percepatan vaksinasinya juga bagus. Meningkat dan ya? juga meningkatkan juga ini Mas, tes dan lacak juga. Oh begitu, karena TNI dan Polri juga ikut melakukan itu. Bu, saya ke stok ya Bu, sedikit. Bu Widya, saya sedikit ke stok. Misalnya kan pemerintah Provinsi Jawa Barat kemarin kehabisan stok. Pak Ridwan Kamil sebagai gubernur di sana sudah lapor, begitu kan. Nah ini stok untuk mencapai itu menjelang Agustus ini kan kita juga sudah dengar, sudah mulai berdatangan. Sebetulnya ada kendala nggak? Kan kemarin kita sempat punya kendala karena India terjadi lonjakan kasus, mereka produsennya, mereka kan di sana pabriknya, sehingga mungkin mereka pakai dulu di dalam negeri mereka, kita jadi agak terhambat. Kali ini ada kemungkinan stok vaksin ini terlambat terkirim ke Indonesia, Bu Widya, atau bagaimana mengenai stok? Sejauh ini memang kita menerima lancar saja Mas, menerima bantuan oksigen, vaksin atau menerima vaksin, dan kita juga sudah memetakan mana yang membutuhkan
jumlah seberapa, petakan lagi. Kan permintaan itu terus mengalir dan alhamdulillah bisa kita alirkan sesuai dengan permintaan. Oke. Hanya kemarin Pak Menteri Kesehatan mengatakan, Pak Budi mengatakan, oh ada pertimbangan daerah-daerah yang berisiko tinggi yang akan didahulukan. Oke. Yang merah itu loh Mas. Nah itu yang akan didahulukan begitu ya. Iya, Ini menjadi memberikan rasa tenang kepada kami bahwa antusiasme tinggi. Saya tuh selalu lihat kalau ada tempat vaksinasi rame gitu, paling nggak sampai siang hari. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah ya, tapi mudah-mudahan jadi, ini bisa terus dilakukan. Betul, jadi komunikasi, testimoni positif, kemudian ajakan-ajakan himbauan, kemudian kerjasama media, masyarakat, terus seluruh segmen, itu amat sangat berarti. Ya, oke. Mas Holil, berkaitan dengan situasi-situasi keagamaan dan lain-lain, masih ada kendala bahwa kemudian vaksinasi ini bisa lebih ada kampanye untuk datang vaksinasi. Saya 2 kali sholat Jumat, di bagian akhir khotbah Jumat diselipkan untuk vaksinasi. Saya senang tuh dengarnya. Nah mudah-mudahan di seluruh masjid di Indonesia, kalau memang berkesempatan ada khotbah-khotbah, ini bisa diselipkan. Ini memang istilahnya garis komando ya dari MUI agar para ulama bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan vaksinasi ini kepada masyarakat, kepada umat. Mas Holil? Ya, Mas Bayu. Memang kita menyampaikan kepada tokoh agama bagaimana memfungsikan masjid, rumah ibadah para asatid ini sebagai garda terdepan untuk menanggulangi COVID. Ya. Dari aspek orang atau ustadznya, tentu kita memberikan pemahaman. Kami seminggu 2 kali minimal itu melakukan webinar kepada para asatid, ya, para pendakwah, para ulama kita. Kemudian kita juga ada yang sifatnya kita taruh di media, ya, di media sosial, sampai pada cara pemulasarannya itu. Nah, yang kami mengusulkan daripada nanti umpamanya bisa kerjasama Pak Polisi dengan kepada keagamaan kita. Di samping mobil-mobil yang di jalanan itu juga menyampaikan informasi, tadi Bu Widiati menyampaikan edukasi, gimana kalau dimaksimalkan rumah ibadah itu, kalau di Islam ya masjid atau gereja itu yang berikan penyuluhan kepada umatnya. Tadi disampaikan oleh Mas Bayu, kadang-kadang yang disampaikan oleh Ustadz itu lebih berpengaruh karena ada nilai ketulusan dan ada nilai yang lebih kedekatan dengan masanya yang di tempat terdekatnya itu. Sehingga speaker masjid itu bisa difungsikan untuk mengedukasi masyarakat, channel-channel umpamanya masjid bisa difungsikan untuk mengedukasi masyarakat. Begitu juga barangkali pengajian itu bisa juga diselipkan. Oleh karena itu kami memberikan ya wawasan-wawasan berkenaan perkembangan-perkembangan baru, hal-hal yang penting kepada asatid sehingga bisa diselipkan saat berceramah, saat berkhutbah, saat menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada umat. Nah, ingin saya posko penanggulangan COVID itu bisa dari rumah-rumah ibadah. Ya. Termasuk juga barangkali pengaman sosial juga bisa berangkat dari komunitas jamaah di rumah-rumah ibadah itu. Sehingga kerekatan kita bisa di samping bantuan-bantuan dari pemerintah pun juga dana infak sedekah di masjid atau di rumah ibadah lainnya, agama lain itu bisa dimaksimalkan untuk masyarakat. Bahkan pemantauan orang-orang yang isoman. Karena di Jakarta ini lebih dari 1.000 ya, Bu Widiawati yang meninggal isoman itu. Nah itu bisa dipantau dengan grup-grup WA, grup media sosial di antara jamaah itu. Bahkan bisa difungsikan umumnya para pedagang-pedagang yang sekarang ini tidak begitu ramai berjualan, difungsikan untuk memasak lalu dikirimkan pada orang-orang yang isoman bersamaan dengan umumnya obat-obatannya atau vitamin-vitaminnya. Sehingga rumah ibadah itu tidak hanya mendekatkan kepada Allah semata, tetapi turun kepada dunia nyata bagaimana saling mendekatkan antara kita untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, makasih Mas Holil. Itu juga menarik tuh bagaimana kemudian kan pasti sekarang setiap RT dan kemudian lebih luas RW ada WA grupnya. Gunakan itu karena di situ pun ada ustadz-ustadz kita, ada para pengurus masjid di sekitar lingkungan kita. Itulah menjadi kekuatan kita untuk saling mengawasi, saling membantu dan lain-lain berkaitan dengan apa yang terjadi di lingkungan kita, termasuk upaya untuk terus mengkampanyekan vaksinasi bagi yang belum, begitu ya, Mas Holil ya? Ya, termasuk seperti halnya kita membuat pusat kesehatan fisik puskesmas, maka kesehatan mental spiritual kita aktifkan dari rumah-rumah ibadah. Oh, iya,
Setuju. Itu juga penting bagi kita untuk terus memberikan semangat, masukan yang menarik yang nanti bisa kita terapkan mungkin di sekitar lingkungan. Pak Ahmad Ramadan, Polri dan TNI kan menjadi ujung tombak nih jadinya. Percepatan tuh begitu terasa setelah Polri dan TNI mendapatkan tugas juga untuk melakukan ini semua. Tadi kita sudah dengar gerai vaksinasi presisi dari Polri ini akan terus ditambah. Sekarang masih berapa tapi akan terus ditambah. Udah pasti nanti percepatan akan terjadi. Tenaga kesehatannya, vaksinatornya, Polri juga saya dengarkan melatih untuk bisa mengimbangi jumlah gerai vaksinasi presisi nanti. Ini sudah dilakukan, apa perkembangannya Pak Ahmad? Ya, beberapa waktu yang lalu tentu untuk memperkuat pelaksanaan vaksinasi kita akan menambah vaksinator. Maka kita telah melatih beberapa generasi muda untuk menjadi vaksinator, mendukung pelaksanaan itu yang akan ditempatkan di 527 gerai yang tersebar di 34 Polda dan 493 Polres di Indonesia. Dengan target 1.000 per gerai. Mudah-mudahan itu bisa tercapai, tentunya dengan mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Polri pertama mengamankan, dua melaksanakan. Tentunya yang saya sampaikan tadi adalah melaksanakan, tentu mengamankan itu juga terhadap sesuatu yang membuat terciptanya situasi tidak kondusif terhadap pelaksanaan vaksinasi program nasional. Ya, oke. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Polri ini bisa menambah percepatan dan pendekatan kepolisian kepada masyarakat setempat di tingkat Polda sampai ke bawah Polres justru bisa lebih meyakinkan masyarakat juga. Selain upaya-upaya pendekatan di tengah masyarakat seperti Mas Holil katakan dari rumah-rumah ibadah, masjid dan terutama untuk bisa mengajak warga untuk vaksinasi jika belum. Bu Widya, bagian akhir apa saja yang mungkin bisa kita lakukan kepada saya, kepada pemirsa Sapa Indonesia sebagai rakyat biasa begitu, kalau memang belum divaksinasi dan lain-lain, apalagi yang bisa meyakinkan agar warga masyarakat bisa yakin bahwa vaksinasi ini adalah penting bagi diri kita dan juga bagi Indonesia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Bu Widya, silakan. Ya Mas Bayu, jadi sekali lagi itu adalah komunikasi dan pemerintah memang bertugas untuk mengedukasi. Masyarakat dan pemerintah itu harus satu frekuensi dalam menyikapi kejadian COVID-19 ini. Karena kalau kita punya satu pemahaman yang sama, maka tentunya kita bisa kerjasama. Ya. Di sini pemerintah, Kemenkes, Satgas Penanganan COVID, pihak-pihak lain yang terkait yang kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus kerja bareng-bareng. Harus ada sinergitas di seluruh elemen untuk melakukan upaya pencegahan agar COVID ini tidak menular dan merugikan kita semua. Jadi tadi dikatakan bahwa bermula dari yang kecil dulu, dari keluarga, gitu kan? Yeah. Dari keluarga menyebarkan bahwa misalnya udah divaksin, ayo anggota keluarga itu divaksin satu semua. Nanti dari keluarga ke tetangga, nanti dari tetangga menyebar ke komunitas. Nanti itu adalah upaya yang paling gampang dulu, tapi bisa menyebarkan bahwa vaksinasi itu adalah penting. Walaupun vaksinasi bukan kalau udah divaksin terus dia jadi nggak kena COVID, enggak. Tapi adalah upaya pencegahan tidak menjadi lebih parah. Dan memang kerjasama sekali lagi tadi media, kemudian masyarakat, kemudian seluruh elemen itu penting banget. Kita nggak bisa kerja sendiri. Seperti tadi dikatakan Mas Holil juga Pak Ahmad. Jadi kebersamaan kita bersama. Terus kemudian juga dari diri kita sendiri, yang jangan bosan-bosan ya untuk kalau misalnya kita lagi ngobrol sama orang, ini yang kecil lagi, sekali saya ambil yang kecil lagi. Kita ngobrol, tanya, udah divaksin belum gitu kan? Belum, yuk vaksin yuk, yang gitu-gitu nanti akan nular tuh satu. Jadi yuk kita bareng-bareng sama-sama menyebarkan edukasi, memberikan info yang terbaik untuk tetangga kita, keluarga kita, semuanya yang akan menyebar, sehingga mudah-mudahan herd immunity itu akan terjadi.
Terima kasih banyak sekali lagi untuk kerjasamanya dari seluruh pihak, dari TNI Polri, dari keagamaan, dan seluruh segmen yang ada, karena kita nggak bisa kerja sendiri. Ya, baik. Individu sendiri pun amat sangat penting untuk menyebarkan edukasi tersebut. Baik, nah itulah yang bisa saya lakukan, pemirsa Sapa Indonesia bisa lakukan. Kalau sudah vaksinasi, kabarkan bahwa vaksinasi ini aman. Ceritakan pengalaman vaksinasi sehingga orang yang khawatir, yang takut, yang masih ragu-ragu bisa pelan tapi pasti teryakinkan untuk datang ke sentra, ke gerai vaksinasi terdekat. Bu Widya, terima kasih. Mas Holil, terima kasih. Pak Ahmad Ramadan, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Mudah-mudahan semua target kita untuk vaksinasi ini pelan tapi pasti bisa kita capai. Kita lawan pandemi COVID-19 di Indonesia. Assalamualaikum, salam sehat.